Hi, Nathan. See you again in our unique channel. Nathan, today I discuss about exercises of the past simple. Nathan, this is good for you, senior and junior high school. When you have an exam, you can answer it very well. Nathan, I start my lesson. Nathan, warganet yang berbahagia di rumah. Kali ini saya akan membahas tentang latihan soal ya, tentang the past simple ya. Nah, ini penting untuk anak-anak yang masih SMP ya. SMA itu kalau ada ulangan umum atau ujian bisa menjawab ya. Narration memberi bukan berarti kehilangan, tapi memberi adalah untuk mendapatkan lebih banyak. So, Narration, berikan saya subscribe dan share. Terima kasih sebelumnya. Oke, warga sekalian, kita langsung saja membahas tentang past simple. Ya, jadi anak-anak sekalian, Bapak sudah tulis di sini soal-soalnya, nanti tinggal anak-anak mengisi ya. Jadi apa jawaban yang tepat atau perubahan verb ya. Bapak ingatkan sekali lagi bahwa past simple itu adalah menggunakan verb do. Dengan demikian anak-anak sekalian harus mengetahui irregular verb atau kata kerja beraturan dan regular verb ya. Irregular verb kata kerja yang tidak beraturan, irregular verb itu kata kerja yang tidak beraturan, dan regular verb itu kata kerja yang beraturan. Nah, minimal anak-anak sekalian, kalau irregular verb kata kerja yang tidak beraturan itu jumlahnya terbatas. Anak-anak sekalian bisa menghafalnya semua ya, sebab itu tidak banyak, hanya puluhan kira-kira ya. Jadi supaya jos itu minimal anak-anak kalau irregular verb hafal semua ya, sehingga perubahannya. Sedangkan kalau regular verb, anak-anak silahkan hafal sedikit-sedikit, sebab kalau regular verb itu hanya memakai tambahan ed saja ya. Jadi itu sudah merupakan regular verb, kata kerja yang sudah beraturan. Nah, itu ya. Jadi Bapak ingatkan sekali lagi the past simple, kalau pengertiannya anak-anak sekalian itu Bapak sudah jelaskan bahwa untuk menyatakan sesuatu yang sudah selesai. Nah, misalnya I bought the car yesterday, itu misalnya ya. Jadi sudah selesai ya. Jadi sudah selesai di sini berarti sudah tetap, sama pengertiannya, hampir sama dengan present simple. Jadi yang sudah tetap ya. Kalau ini sudah selesai, kalau present simple tetap berarti tidak bergerak ya. Kalau present continuous berarti ada pergerakan ya. Di sana masih ada suatu keberlangsungan kalau continuous. Kalau present dan past simple ini sudah tetap ya, atau sudah selesai kalau past simple ya. Jadi sudah selesai, berarti kalau present continuous itu belum selesai, masih ada keberlangsungan itu ya. Nah, silakan dulu sekarang fokus dulu ke soal past simple. Nah, ini mengenai perubahan kata kerja yang memakai verb do ya, kata kerja kedua. Anak-anak sekalian, nah, coba artikan di sini, 2 orang ya meninggal di jalan angkasa ya pada umurnya yang ke-70. Nah, coba anak-anak sekalian, 2 people die. Kalau die ini sudah merupakan regular verb ya, jadi tambah ed aja ya. Jadi died ya, otomatis verb do-nya ini died ya. Nah, jadi died. Nah, tambah ed aja anak sekalian ya. Jadi
died ya. Jadi itu otomatis anak sekalian died. Jadi 2 orang meninggal di jalan angkasa pada umurnya yang ke-70-an. Ya, 2 people died in Angkasa Street in their 70s. Ya. Nah, sekarang mereka ini maksudnya 2 orang tadi yang meninggal. Kalau B, anak-anak sekalian, perubahannya verb to dari B itu was, were. Kalau di sini they sebab itu plural pronoun, plural subject. Jadi subjek jamak, jadinya otomatis they were. Ya. They were. Jadi anak-anak sekalian, ya they were. Itu ya, they were. Jadi kalau he was, ya. Oke. Ya, coba artikan anak-anak. They were Morat and married, a couple in their 70s. Ya. Jadi mereka adalah bernama Morat dan Marit, pasangan suami istri yang berumur 70. Itu. Ya, pasangan suami istri yang berumur 70. They were Morat and married, a couple in their 70s. Oke, nomor 3 silakan anak kalian. The fire titik start. Kalau start ini termasuk regular verb, ya, regular verb. Jadi kata kerja yang sudah beraturan. Jadi tambah ed aja ya. Kalau sudah beraturan tambah ed. Kalau tidak beraturan yang berat ya, irregular. Makanya mana kalian sekali lagi Bapak harus dia hafal. The fire started ya. Oke, started ya. Jadi the fire started at 3:20 AM ya. Jadi kebakaran itu mulai pada pukul 3:20 pagi. AM ini pagi ya. Oke, Nana nomor 4 silakan. A neighbor Mr. assist she. Kalau she itu irregular verb, jadi kata kerja yang tidak beraturan. Nah, itu yang harus dihafal ya. Kalau she, show, seen ya. Kalau sudah hafal anak-anak sekalian gampang sekali. Ya. She, show, seen. A neighbor Mr. assist show the flame ya. Jadi seorang tetangga yang bernama Mr. Asis ya, seorang tetangga yang bernama Mr. Asis melihat nyala api. The flame ini nyala api, ini nyala api. Ya, nyala api. Jadi nyala api. Kemudian nana sekalian, he titik call ya. Kemudian he ini maksudnya Mr. Asis. He titik call the fire brigade. Ya, call ini anak-anak sekalian lagi regular verb ya, dari tambah ed aja. Regular verb itu kata kerja yang sudah beraturan, jadi tambah ed saja. Gampang ya. Ya, call ya. Call tulisannya ya, call. He called the fire brigade. Ya, he called the fire brigade. Ia memanggil atau ia menelpon pemadam kebakaran. Fire brigade ya. Jadi ini termasuk brigade ini kantor ya. Kemudian nomor 6 nana saya, he also try. Kalau try juga termasuk regular verb. Jadi kata kerja yang teratur, tinggal tambah ed saja. Cuma kalau y dia berubah jadi triad ya. Triad. Jadi itu anak-anak sekalian, triad ya. Jadi itu tried ya. You also tried misalnya to get into the house ya. Jadi kalau diartikan anak, ia juga Mr. Asis masih ini ya. Ia juga mencoba masuk ya, to get in, to get into.
dia mencoba masuk rumah itu dan menyelamatkan tetangga-tetangganya. Jadi menstruasi ini mencoba ya memasuki rumah itu dan menyelamatkan tetangganya ya. Itu artinya. Nomor 7, but the heat. Nah, tapi heat ini hawa panas. But the heat titik B. Heat ini anak-anak sekalian itu hawa panas itu termasuk uncountable, nah namun kata benda yang tidak bisa dihitung itu sama dengan satu. Kalau B otomatis di sini word. Nah, itu caranya anak-anak sekalian. The heat was ya, the heat was too great ya, tetapi hawa panas terlalu besar. Jadi hawa panas terlalu menyengat gitu artinya ya, terlalu panas sekali gitu ya. The heat was too great ya, terlalu panas. Tapi apa namanya, tapi hawa panas terlalu panas, too great ya, terlalu besar. Nah, kemudian nomor 8, nah anak saya 8, the fire brigade titik arrive ya. Kalau arrive itu lagi regular verb ya, jadi tambah ed aja. Jadi kata kerja yang sudah beraturan. Jadi, nah sekalian tinggal nama ed aja ya. Nah, artinya anak kalian, the fire brigade arrive. Jadi pemadam kebakaran tiba dalam waktu 5 menit ya. The fire brigade arrive in 5 minutes. Oke, nomor 9. 20 firefighters ya, 20 orang pemadam kebakaran. 20 orang pemadam kebakaran. 20 fighters. Fighters ini melawan api ya. 20 fighters. Jadi 20 orang pemadam kebakaran ya. Fight. Nah, kalau fight ini makanya harus Bapak bilang harus menghafal ya. Kalau fight itu fight, paut. Ya, itu verb-nya apa? Paut. Nah, itu gunanya harus menghafal ya. Jadi paut ya. Nah, jadi 20 firefighters dari 20 orang pemadam kebakaran melawan kebakaran dan akhirnya bring ya. Bring ini lagi irregular verb. Jadi kata kerja yang tidak beraturan. Nah, jadi bring itu brought ya. Jadi brought verb to-nya di sini. Brought hati tulisannya ya. Brought. And finally brought it under control. Dan akhirnya membawanya di bawah kontrol. Artinya akhirnya kebakarannya itu bisa dikendalikan, itu artinya bisa dikendalikan. Under control ini bisa dikendalikan, artinya membawa di bawah kontrol. Jadinya kebakaran itu bisa dikendalikan, itu artinya ya. Nah, kemudian two firefighters ya, two firefighters titik enter. Nah, kalau enter ini sudah regular verb ya. Nah, bukan irregular verb lagi. Nah, kalau bring baru irregular verb itu ya. Di kata kerja tidak beraturan. Kalau enter itu sudah regular verb. Jadi kata kerja yang beraturan. Tambah ed saja. Entered ya. Entered. Akhirnya two firefighters, jadi dua orang dari pemadam kebakaran memasuki bangunan yang kebakaran. But fine ini lagi irregular verb ya. Irregular verb kata kerja tidak beraturan. Fine, found ya. Nah, itu jadi verb to-nya found ya. Itu saya. Jadi but found
the couple dead, ya. Jadi tapi menemukan pasangan tadi itu sudah meninggal. Nah, itu anak sekalian. Nah, ini sebenarnya percakapan anak sekalian. Jadi maka dari itu sekalian ya, yang Bapak ingatkan sekali lagi bahwa past simple nanti untuk selanjutnya juga anak sekalian itu harus mengetahui ya, apalagi nanti kita membahas tentang perfect ya, perfect simple itu ada present perfect simple, ada past perfect simple juga ya. Nanti ada bedanya dengan past simple ya, itu Bapak ceritakan itu. Nah, yang jelas pelajari anak-anak sekalian itu mengenai irregular verb, kata kerja yang tidak teratur ya, tidak peraturan, dan regular verb, kata kerja yang beraturan. Nah, yang perlu dihafal dulu irregular verbnya ini tidak banyak ya. Jadi anak-anak bisa menghafal dalam 3-4 hari sudah bisa hafal itu. So just bahasa Inggrisnya ya. Jadi anak-anak sekalian, nanti lepas ini Bapak akan bahas tentang lain ya. Nanti tunggu aja ininya Bapak. Lain kali nanti Bapak akan mempertegas lagi ya. Jadi kemarin sudah Bapak ajarkan anak-anak sekalian tentang present simple ya dan past simple. Kalau present simple itu dia pengertiannya yang tetap sama, yang bersifat permanen ya. Misalnya kalau past simple itu menyatakan sesuatu yang sudah selesai, artinya yang waktu yang sudah lewat. Misalnya I read a book yesterday ya, atau I wrote a letter yesterday ya. I wrote ya, wrote, written ya, itu I wrote a letter yesterday. Jadi yang sudah selesai, saya menulis surat kemarin, dia sudah selesai. Dia hari ini dia sudah tidak menulis surat lagi, kan gitu ya. Jadi sudah selesai. Nah, itu past simple itu kalau kita ngomong hanya bersifat state ya, pernyataan. Kita belum ada bukti anak-anak sekalian ya. Nah, anak-anak sekalian, kemarin Bapak sempat menyatakan present simple tetap sama ya. Jadi the sun shines very hot. Itu anak-anak sebenarnya itu kata bersifat permanen. Jadi tidak diharapkan itu pembentukan kalimat seperti itu ya. Yang diharapkan itu the sun is shining, kan itu ya. The sun is shining very hot ya. Jadi sebab prinsipnya kalau pakai present simple itu tetap sama, terus bersinar, siang malam bersinar matahari, nanti dunia jadi meleleh. Nah, kecuali anak-anak dalam pembentukan present simple ada batas adverb dipakai. Jadi misalnya anak-anak sekalian ya, sometime the sun shines ya, sometime pakai ya, sometime the sun shines very hot, itu misalnya ya. Itu masih dibenarkan sebab hanya sebatas sewaktu-waktu. Jadi permanennya itu sewaktu-waktu saja ya. Atau the sun shines very hot now, boleh juga. The sun shines very hot now ya. Itu kalimat yang tetap sama tapi dibatasi oleh adverb sekarang ya, hanya sekarang ini. Berarti meskipun dia bersifat tetap pernyataannya, hanya sekarang saja dia bersifatnya tetap. Jadi kita boleh menyatakan seperti itu. Tapi kalau tidak ada adverb, tidak ada now, tidak ini menyatakan sesuatu mengenai alam ya, terutama mengenai alam, anak-anak sekalian, lebih baik pakai present continuous. The sun is shining very hot. The star is twinkling. Lebih baik begitu ya. The star twinkles, kalau gitu, terus-terusan berkedap-kedip terus ini siang malam itu. Nah, kecuali twinkle itu dibatasi ya. Dibatasi misalnya dengan kata sekarang
Nah, misalnya, the star twinkle very good now, ya boleh ya. Jadi kita menyatakan sesuatu, dia berkedap-kedipnya sekarang saja, itu ya artinya dibatasi sekarang. Pada saat kita berbicara sekarang tuh pasti dah malam malam hari, itu logikanya gitu ya. Jadi untuk lebih jelasnya lagi anak-anak, Bapak akan bahas lagi di lain waktu. Nanti ada past continuous, ada present perfect ya, ada past perfect, dan ada present perfect continuous ya. Nah, kemudian itu kalau di sini anak-anak, kalau anak-anak memakai kata simple ya, the simple tense itu ada present simple, past simple ya, present perfect simple, dan past perfect simple. Kalau pakai the continuous tense, kalau pakai itu the continuous tense, itu berarti present continuous. Anak-anak sekalian, kalau present, maksudnya Bapak, kalau the continuous ya, kalau the continuous itu ada present continuous ya, ada past continuous, kemudian ada present perfect continuous, ada past perfect continuous ya. Jadi continuous ada juga 4, the simple juga ada 4. Anak-anak sekalian perlu diketahui, nanti 8 tenses ini penting sekali dalam kita berbicara dalam sehari-hari ya. Maka dari itu anak-anak sekalian terus ikuti Bionic channel, so I will teach you very very good and you will understand it well. Okay, so Madison, see you again in the next lesson. Thank you very much.